Sobat-sobat lansia yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sobat Lansia akan saya ajak kembali untuk berwisata, dan lokasinya masih ada di Bali Timur, tepatnya di Kabupaten Karangasem. Nah, lokasi yang akan saya sampaikan, yang akan saya tayangkan dalam video ini adalah Taman Tirta Gangga. Nah, Taman Tirta Gangga itu dibuat tahun berapa oleh Raja Karangasem, di awal tahun 1900-an ya, oleh Raja Karangasem. Taman air Tirta Gangga ini menjadi salah satu tempat tujuan wisata favorit di daerah Bali Timur. Apa saja yang bisa kita lihat di sana, nanti akan kita saksikan sama-sama. Yang jelas, kalau video ini berkenan di hati sobat lansia semua, mohon disampaikan kepada anak cucu mantu ya, dan tetangga serta teman-teman, sehingga kalau suatu saat nanti ada kesempatan untuk datang ke Bali, bisa berkunjung ke Taman Wisata Tirta Gangga. Ini di daerah Karangasem, kurang lebih sekitar 75 km lah dari kota Denpasar. Jangan lupa nanti untuk subscribe dan berikan komentar ya. Mari kita lihat dari dekat bagaimana Taman Tirta Gangga Karangasem. Sobat lansia, untuk memasuki Taman Tirta Gangga ini adalah pintu masuknya ya, pintu masuk Tirta Gangga. Dari kejauhan sudah kelihatan lokasi Tirta Gangga, pintu masuknya sudah ada. Dan di kiri kanan tampak banyak sekali pedagang yang menyediakan kebutuhan pengunjung. Bagi yang mempunyai mobil atau motor, di sana ada tempat parkir ya. Dan karena sudah menerapkan protokol kesehatan, maka mengingatkan untuk wajib masker sudah ada di sini. Kemudian disiapkan juga alat fasilitas atau sarana cuci tangan pakai sabun, dan semua berada di sekitar Taman Tirta Gangga disiapkan. Dan untuk memasuki area ini, pengunjung akan membayar, sebelumnya akan diperiksa dulu suhu tubuhnya. Dan ini sudah disiapkan. Kemudian untuk pengunjung akan dipungut biaya, untuk dewasa Rp25.000 dan untuk anak-anak Rp15.000. Nah, untuk penggunaan drone diberikan untuk Rp500.000. Dan kita untuk biaya masuk dewasa dikenakan tiket Rp25.000 dan untuk anak-anak Rp15.000. Berlansia, kita akan masuk ke dalam. Bisa kita disambut oleh satpamnya. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini suasana dari Tirta Gangga. Dari
ini dari jauh kelihatan. Nah, selamat pagi kepada ini adalah wisatawan yang melakukan aktivitas di kolam renang. di sini Kami dia mengimbau untuk tidak kolam duduk renangnya. bergerombol. Kami harap untuk tetap menjaga jaraknya. Terima kasih. Nah, diingatkan oleh manajemen Tirta Gangga untuk menetapkan protokol kesehatan. Selain memakai masker dan cuci tangan pakai sabun, juga diharapkan untuk menjaga jarak, tidak bergerombol. Kita mencoba mulai memutar ya. Jadi di arah sana itu adalah tempat kolam renangnya. Ya, mari kita coba lihat dari dekat. Dan kelihatan Taman Tirta Gangga ini dipelihara sekali keindahan dan kebersihannya. Rapi sekali. Jadi Bapak Ibu Sobat Lansia kalau datang ke Tirta Gangga bisa melihat bagaimana keindahan dari puri atau Taman Tirta Gangga ini. Nah, ini kompleksnya di sini. Tampaknya ini memang air yang melimpah baik sekali di sini, dan konon air dari Tirta Gangga ini juga dipergunakan untuk sumber air yang dipakai oleh PDAM. Nanti akan saya tanyakan lagi apakah masih dipakai oleh PDAM untuk mensuplai kebutuhan air minum di kota Amlapura. Jadi jauh sekali keindahannya ya. Nah, kita bisa melihat ini kolam taman airnya. Ya, ini dia. Tampaknya ada disiapkan juga hotel dan restoran sehingga para pengunjung lansia kalau ingin menikmati tinggal di area Tirta Gangga ini dan menikmati sejak dari pagi sampai malam mungkin, dan paginya lagi bisa menginap di sini. Bisa tanyakan berapa biaya untuk menginap. Nah, ini penginapan Tirta Ayu, hotel dan restoran. Ya. Ini informasi jadi ada catatan mengenai pengerjaan taman pemandian ini di Tirta Gangga pada tanggal 2 Januari 1948 oleh Raja Karangasem Saiku Idana Agung Anglurah Ketut Karangasem, yakni Raja Negara Karangasem, agar dapat menyenangkan bagi segala golongan bangsa yang datang mengunjunginya. Semoga memuaskan. Jadi itu informasinya. Sobat Lansia, ini adalah Hotel Tirta Ayu Tirta Gangga yang tadi kita sudah lihat. Nah, fasilitas yang ada ini ada 5 villa, disediakan juga kolam renang.
Ada tempat untuk spa. Nah, ini lingkungan yang disediakan. Hanya sekarang ini belum buka. Mungkin awal Desember baru ada informasi mau dibuka. Termasuk harganya, tentu harga corona ya. Tidak seperti kondisi normal sebelum COVID-19. Ini villa yang ada. Mungkin villa standar, ini kan ada villa raja. Ini disiapin jalur evakuasi kalau terjadi bencana alam, misalnya gempa bumi. Ini tadi villa nomor 3, ini villa nomor 2. Semuanya kalau nggak salah 5 villa. Nah, ini malah ada tempat isolasi sementara COVID-19. Sini villa yang pertama. Ini villa-villa yang disiapkan, ya sudah lama disiapkan bagi pengunjung Certegangga yang berkeinginan untuk menginap. Ini villa rajanya, villa utamanya ya, villa agungnya. Nah, mudah-mudahan suatu ketika nanti sobat-sobat lansia punya kesempatan untuk datang ke Certegangga dan ingin menginap, mulai Desember mungkin sudah mulai akan dibuka. Ini ada restorannya juga, selain hotel, villa tadi juga ada restorannya. Tapi ya masih belum dibuka, nanti kalau sudah dibuka, kira-kira bulan Desember, sobat-sobat lansia yang berminat untuk datang ke Bali, khususnya untuk melihat keindahan dan keasrian, kecantikan dari Taman Certegangga, bisa menginap di Tirta Ayu Hotel. Sebenarnya adalah pura pesucian di lingkungan kompleks Taman Certegangga. Hanya kepada yang akan sembahyanglah yang diperbolehkan masuk. Walaupun akan sembahyang kalau sedang dalam keadaan menstruasi juga tidak diperbolehkan masuk untuk sembahyang. Ini kita bisa lihat pengumumannya atau informasinya. Ya, jadi masuk ke pura hanya untuk mereka yang akan sembahyang dan dilarang bagi wanita yang sedang datang bulan untuk sembahyang ya. Kompleksnya cukup bagus, ini masih ya. Dan tetap sebelum masuk ke pura diwajibkan untuk cuci tangan dulu. Ini sudah disiapkan. Dan bagi pengunjung yang membawa sampah organik bisa dibuang di sini, disediakan tempatnya. Sobat-sobat lansia, ini adalah tempat untuk melukat. Melukat itu seperti untuk pembersihan diri. Jadi di sini ada pancuran air yang disediakan untuk mereka yang ingin melakukan ritual melukat. Ada beberapa ini ya. Nah, ini informasinya. Ini ya. Pelukatan Sabta Gangga. Ini adalah fasilitas bagi pemeluk agama Hindu yang akan membersihkan diri dengan menyucikan dirinya dengan air. Di sini disediakan tempatnya. Ya, ada 1, 2, 3, 7 pancuran. Pak, untuk masuk kan bayarnya berapa ya Pak? Ada 2 kolam Pak.
Di atas 20.000 per orang. 20.000. Ya, anak-anaknya 5.000. Oh. Kalau di bawah 10.000 per orang, anak-anaknya sama 5.000. Oh, iya. Ada 3 ya? Ya, Yang di atas 20, anak 10. ya. Anak-anak 5.000 tetap 5.000. Oh, semua di 3 tempat 5.000. Bisa di bawah di atas. Oh. Kalau bayar 20.000 bisa dipakai 2 kolam. Oh, gitu. Ya. Kalau bayar 10. Boleh saya lihat lagi, Bang, ya? Oh, di atas, di atas. Ya, ya. Nah, ini ada 3 kolam renang. Tadi bayarnya yang di atas 20.000, anak-anak 5.000. Mungkin ukurannya ukuran ya ini. Apakah ukuran olimpiade? Saya kurang tahu. Ini kurang lebih ukurannya berapa ya? Nanti saya tanyakan ukurannya. Mungkin 10 kali 30 atau berapa ini? Kalau melihat kemungkinan 10 kali 30. Ini bagi yang punya untuk renang disediakan tempatnya. Saya juga ada untuk tempat bilas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempat ya. Dan ini adalah kolam yang kecil. Ya. Pak, yang besar malah ini, Pak, ya? Yang besaran lebih, yang dalaman lebih ke sana. Oh, ukurannya berapa? 10 kali 30? Kalau di sana 2 meter 20. Enggak, panjang lebar. Panjangnya itu sampai 50-an. Oh, 50. 50-an. Kalau di sini Lebarnya 10. kalau lebarnya hampir 25 itu. Oh, 20. Wah. Kalau di sini Kalau yang ini, Pak? kalau ini hampir 30 meteran. Oh, persegi 4 ya? Ya, segi 4. Oh, iya. Sebelum aja ini yang kolam 3. Yang ini yang persegi 4 ya, 30-an. Banyak sekali anak-anak yang pengunjung yang berenang. Saya kira untuk lansia juga tidak ada masalah kalau akan berenang di sini. Ya. 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 Oh, ini tempat untuk penjelasannya di situ. Ya, cukup bagus sekali dan jernih airnya dan dingin. Ikan yang dipelihara banyak sekali yang sudah besar-besar dan tentu menarik perhatian para pengunjung. Ya, ikan emas ya, mungkin warnanya kuning atau mungkin jenis lain. Koi, saya kurang paham dengan jenis-jenis ikan. Ya. Ya, bagus sekali ya. Ikan-ikan yang silakan, silakan. Nah, ini spesial kolamnya diisi dengan patung-patung
Ya. Jadi spot yang cukup menarik untuk berpose selfie atau grup. Ya. Ini dari kejauhan kita lihat ada wisatawan mancanegara yang menikmati suasana Taman Tirtagangga dengan memberi makan pada ikan-ikan. Jadi sekali lagi sobat-sobat lansia dimanapun Anda berada, kalau ada waktu jangan lupa, terutama kalau sudah berlalu pandemi COVID-19, jangan lupa untuk menyempatkan berwisata ke Pulau Bali. Salah satu tujuan objek wisata yang sangat direkomendasikan untuk dikunjungi adalah Taman Tirtagangga di Kabupaten Karangasem. Ini keindahannya bisa kita saksikan di sini. Ya, untuk melemaskan kaki, jalan-jalan tidak terlalu luas, bisa dalam beberapa jam kita bisa menikmati sambil jalan-jalan. Dan bagi yang ingin menginap, disediakan villa-villa yang disewakan untuk pengunjung yang ingin bermalam di Tirtagangga. Hanya kapan dibuka, kemungkinan pada bulan Desember. Ada grup. Kenapa? Ada grup yang dipandu ya? Iya, ini ada 12 orang. Bapak yang ini tour guide nih. Saya tour guide-nya, Pak. Iya. Dari Denpasar. Saya dari Denpasar. Oh. Ya, ini saya nanti masukkan di YouTube saya ya. Boleh. Ya. Jadi kalau ada teman-teman dari Jakarta, dari Bandung, mungkin bisa menghubungi ya untuk diajak berkeliling ke Bali ya. Bisa. Oke. Dan selamat datang. Nama turnya apa? Nama saya apa nama turnya? Nama turnya Nama turnya Asri Dewata Asri Dewata di Denpasar. di Denpasar. Oh, ya. Oke, makasih dan sukses ya. Sudah banyak yang dibuka sekarang. Sudah banyak kecuali masih GWK yang masih tutup. Oh, sekarang belum buka. Belum buka. Desember. Bulan Desember. Oke ya. Menjaga jarak minimal 1 Makasih ya. Sama-sama. Makasih. Oke. Nah, saudara saya itu sudah ada orang yang menggunakan jukung. Jadi saya kira ini adalah petugas dari Taman Tirtagangga. Nanti saya tanyakan juga tarif untuk naik jukung ini. Ada 2 jukung. Nah, pengunjung juga sudah mulai ramai, sudah mulai banyak berdatangan. Tentu jumlah pengunjung belum sebanyak pada saat normal, tapi berangsur-angsur tampaknya jumlah pengunjung sudah mulai banyak.
dan cuaca cukup mendukung karena tidak hujan. Sekarang ini sedang pada saat musim hujan. Nah, kebetulan sekarang tidak hujan ini. Selamat pagi, Kang Salyo. Selamat pagi. Sebagai penanggung jawab atau pengelola Taman Tirta Gangga ini, Ya. apa yang kira-kira bisa Kang Salyo sampaikan kepada publik? Kenapa publik sebaiknya atau seharusnya menjadwalkan untuk berkunjung ke Taman Tirta Gangga? Ya, saya selaku Ketua Badan Pengelola Taman Tirta Gangga berharap kepada seluruh masyarakat di Indonesia, bukan hanya masyarakat di Bali, tapi seluruh Indonesia mungkin menyempatkan diri untuk mengunjungi Taman Tirta Gangga. Nah, kenapa demikian? Karena Taman Tirta Gangga ini merupakan salah satu objek wisata taman air yang bersejarah, yaitu peninggalan dari Raja Karangasem terakhir yang dibangun pada tanggal 2 Januari 1948. Dan Taman Tirta Gangga ini merupakan salah satu objek wisata yang terfavorit di Karangasem, di Bali Timur. Bahkan di Bali itu juga merupakan salah satu objek wisata yang terfavorit juga. Dan Taman Tirta Gangga ini sudah dikenal oleh wisatawan mancanegara sejak tahun 1960-an. Nah, sekarang dari generasi penerus Raja Karangasem itu menata Taman Tirta Gangga sebagai suatu peninggalan sejarah supaya tetap lestari dan tetap diminati oleh wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Jadi kita menata sedemikian rupa, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, Taman Tirta Gangga sudah menjalankan semua protokol kesehatan sesuai yang dihimbau oleh pemerintah. Jadi ada jaminan aman ya? Aman dikunjungi. aman. Ya. Dari baru masuk sampai di dalam pun kita sudah melakukan pemantauan prokes itu dijalankan dengan ketat. Bahkan Taman Tirta Gangga merupakan pionir di daerah Karangasem bahkan di Bali sebagai salah satu objek wisata yang pertama kali menerapkan protokol kesehatan. Ya. Jadi sebelum pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem memberikan himbauan secara resmi agar setiap objek wisata itu menyiapkan sarana protokol kesehatan, kami selaku badan pengelola merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan objek wisata ini tetap diminati oleh wisatawan. Kami sudah lebih awal menyiapkan sarana protokol kesehatan itu. Jadi demi keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengunjung. Kenyamanan pengunjung dan keselamatan kita bersama. Ya, kemudian ini Bung Salyo, biasanya pengunjung kan umurnya bisa dari umur anak-anak sampai lansia. Iya. Nah, apa yang perlu diperhatikan bagi pengunjung agar bisa menikmati kunjungannya dengan sebaik-baiknya? Karena di sini ada kolam renang, ada kolam ikan, ada yang lain gitu. Ya, selain objek wisata Taman Tirta Gangga ini menyiapkan beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh wisatawan, yaitu ada kolam ikan, ada kolam renang. Nah, kami juga tetap berinovasi supaya Taman Tirta Gangga ini tetap diminati oleh banyak orang, dari kalangan anak-anak sampai lanjut usia. Bahkan orang cacat pun kita sudah menyiapkan akses bagi wisatawan-wisatawan yang disabel,
yang disabilitas. Jadi jalan kursi roda kita sudah siapkan untuk bisa mengitari taman ini. Untuk anak-anak kita sudah menambah beberapa mainan bagi anak-anak karena di masa pandemi ini pangsa pasar kita sementara beralih ke wisatawan domestik. Jadi harapan kami adalah untuk menggait minat para keluarga itu untuk datang ke Taman Tirta Gangga. Jadi kebiasaan keluarga itu pasti mereka mengajak anak-anak mereka. Jadi yang kita siapkan itu adalah seperti mainan anak-anak di sebelah barat, kolam. Nah, juga perahu juga ini ya? Perahu juga. Nah, di samping perahu ini ada sejarahnya. Pada zaman atau saat raja membangun taman ini, memang pada awalnya raja mempunyai 2 buah perahu, yang namanya Angsa Putih dan Gajah Mina. Nah, sekarang kami selaku pengelola kembali mengulas atau mencari informasi dari sejarah itu, karena dulu raja mempunyai 2 perahu yang sudah sekian lama tidak pernah ada lagi. Jadi kami mengembalikan lagi 2 perahu tersebut dan bisa dioperasikan untuk bisa dinikmati oleh wisatawan. Karena sesuai dengan prasasti Taman Tirta Gangga, bahwa Taman Tirta Gangga ini memang diperuntukkan selain untuk keluarga raja sebagai taman rekreasi, juga untuk seluruh masyarakat bisa menikmati taman ini. Agar dia terhibur dan merasa senang. Pada intinya memang tertera di prasasti untuk membuat orang senang. Ya. Nah, mudah-mudahan tujuan itu tercapai, dan kalau COVID segera berlalu, mudah-mudahan kunjungan akan semakin banyak. Dan mudah-mudahan kawan-kawan yang sekarang sedang ada di luar Bali, kita harapkan mereka menjadwalkan kunjungannya untuk berwisata ke Pulau Bali. Dan jangan lupa salah satu tujuan wisatanya adalah ke Karangasem, dan itu adalah Taman Tirta Gangga. Taman Tirta Gangga, betul. Dan bagus sekali karena bagi kawan-kawan yang ingin menulis buku atau kemudian membuat acara pre-wedding foto, video, di sini cukup banyak spot-spot yang bagus lah. Betul. Nah, di samping itu perlu diketahui bahwa taman air ini sumber airnya itu adalah bersumber dari mata air langsung, mata air langsung. Dan adapun latar belakang kenapa taman ini diberikan nama Taman Tirta Gangga, yaitu oleh raja karena mempercayai bahwa air yang keluar dari sumber mata air itu, karena saking besarnya debit air dan saking jernihnya dan sangat dingin air ini, itu mengatakan atau punya pemikiran bahwa air yang keluar di sini adalah berhubungan seperti air yang ada di Sungai Gangga di India. Sehingga nama taman ini dinamakan Taman Tirta Gangga, yang artinya itu air suci yang keluar dari Sungai Gangga. Dan airnya pun sekarang ini mungkin apakah masih dipergunakan oleh pihak lain untuk menjadi konsumsi masyarakat di Amlapura? Betul. Selain kita pergunakan di sini, bahwa air yang ada di sini itu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai sumber air minum, kemudian dipergunakan oleh beberapa desa yang ada di bawah taman ini sebagai irigasi persawahan. Baik, jadi multifungsi ya, manfaatnya banyak sekali, penuh berkah. Baik, Gun Salyo, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan sekali lagi kalau pandemi COVID-19 berakhir, mudah-mudahan kunjungan wisatawan tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri bisa masuk sini, akan kembali normal seperti 9 bulan sebelumnya yang lalu. Mudah-mudahan sukses.
Dan Makasih, semoga Gus. harapan kita sangat besar untuk itu. Ya, ya, dan sukses. Asungkaro ya. Asungkar. Terima kasih. Ya. Sobat Lansia yang saya hormati, dari Komplek Taman Tirta Gangga, Karangasem, Bali. Itulah tadi informasi yang saya tayangkan untuk informasi bagi sobat-sobat sekalian mengenai Taman Tirta Gangga yang dibangun oleh Raja Karangasem pada bulan Januari tahun 1930-an dan 40-an. Nah, ternyata beberapa kali dilakukan renovasi karena pada tahun 1963 terjadi bencana alam cukup hebat, meletusnya Gunung Agung, sehingga ada renovasi-renovasi yang dilakukan di sini. Dan sekali lagi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi sobat sekalian. Dan kalau memiliki waktu, sekali lagi saya anjurkan untuk, atau mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan peluang bagi sobat-sobat lansia sekalian bisa menjadwalkan perjalanan wisata ke Pulau Bali. Nah, perlu ya seperti yang saya sampaikan, di Karangasem ini ada tempat wisata yang sangat populer namanya Tirta Gangga. Jangan lupa untuk menjadwalkan hadir di sini. Tempat yang sangat bagus, dan bagi lansia ini sih juga sudah disable friendly. Jadi bagi sobat lansia yang harus memakai kursi roda, tempatnya disediakan. Jadi jalur-jalur untuk para lansia yang menggunakan kursi roda atau difabel itu disediakan. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa subscribe, sampaikan juga informasi kepada anak, mantu, cucu, dan sebagainya, sehingga ada informasi yang bisa mereka terima atau pelajari dari video ini. Akhirnya saya sampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam beraktivitas dan salam lansia.